warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di sini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan memandu acara pelatihan pembuatan bahan ajar kreatif dengan media Canva bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa MTS Al-Abrar pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya untuk memulai acara ini. Sebagai pembukaan, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kegiatan selanjutnya adalah kata sambutan oleh perwakilan tim pengabdian dari Universitas Sumatera Utara, Dr. T. Kasarullah Ada SS MTCS Hall. Kepada Dr. Kasa kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Abror, yang saya hormati kepada Bapak Ibu sekalian, dan yang saya hormati teman pengabdian saya, dan yang saya sayangi kedua mahasiswa yang hari ini hadir untuk membantu acara kegiatan kami pengabdian kepada masyarakat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka pelatihan pembuatan bahan ajar kreatif dengan media Canva bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa MTS Al-Abror. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri pelatihan hari ini. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kasa yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah MTS Al-Abrar, Bapak Muhammad Fauzan Azimi SPD. Kepada Bapak Muhammad Fauzan Azimi SPD kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan al-kiram, tamu kita, tamu kebanggaan dari MTS Al-Abror, yakni yang sudah hadir Abangda kalau saya menyebutnya, kalau Bapak Ibu guru Ananda mungkin, Pak Dr. Yusuf izin Abangda, yang sudah hadir alumni pertama dari MTS Al-Abror. Tepuk tangan dulu kita semua, Pak. Alhamdulillah. Mungkin Pak Doktor datang kemari sebagai nostalgia ulang kondisi sekolah, kondisi madrasah. Alhamdulillah
semua yang kita lakukan masih Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadir pula membersamai Bapak Dr. Kasah gitu Pak ya. Izin yang sudah sudi kiranya untuk hadir silaturahmi ke madrasah kita ini, Madrasah Sanawiyah Al-Abror, yang saya banggakan Bapak Ibu guru, wakil madrasah, bidang kurikulum, kesiswaan, bendahara, dan semuanya yang hadir. Bahkan alhamdulillah Bang Yusuf, sekarang sudah ada guru PNS yang di sini Bang Yusuf. Subhanallah. P3K benar. P3K sudah diperbantu, sudah hadir pula di sini untuk bisa kita gali ilmunya. Yang pertama-tama yang pastinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Ibadah kita dengan cara kita masing-masing. Saya dengan gaya kepemimpinannya, Bapak Ibu guru dengan ibadah mendidiknya, Bapak doktor pula dengan pengabdiannya, dengan ibadahnya, Mas kameramen dengan dakwah kameramennya. Insya Allah semua kita mendapatkan berkah dan tujuan dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena sangat senang, bangga rasanya bisa dihadiri oleh dokter-dokter. Insya Allah pula di kemudian hari akan menjadi profesor. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita sangat bangga dari tandem hilir? Logo kita Pak izin di sini tebu sama padi. Karena mayoritas kita sini petani tebu, tukang membersihkan tebu. Ternyata sampai ke taraf sekelas doktor. Lebih tepuk tangan sekali lagi. Subhanallah. Ini motivasi juga bagi kita, khususnya Bapak Ibu guru, untuk melanjutkan pula jenjang pendidikan kita. Untuk melanjutkan S2, ada pula di sini adik kita yang sedang dalam proses PPL, alhamdulillah, tapi sudah sebagai guru di MTS Al-Abror. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Pak Dokter yang mau saya sampaikan terkait dengan sekolah kita. Sekolah kita ini berdiri 2004 dan tidak dikenakan biaya uang pendidikan Pak Dokter sampai saat ini. Adapun biaya yang dikenakan hanya sebagai uang kegiatan seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Dari mana operasionalnya? Dari hal yang tak terikat. Ini Bang, alhamdulillah keramik ini baru 22 tahun berdiri baru di keramik Bang. Kalau mungkin Abang bisa lihat kaca itu Bang, bisa berganti kaca dari sebelumnya kan kawat Bang. Kalau Abang masih ingat, itu butuh waktu 23 tahun Pak Dokter Kasa. Tapi saya yakin, kami yakin ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan membuka jalannya yang tak terduga-duga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan dan mohon maaf atas kekurangan, mungkin kiranya ketidaknyamanan yang kami berikan kepada tamu, kami mohon maaf. Tetapi insya Allah inilah yang terbaik yang bisa kami berikan untuk jalannya kegiatan pengabdian yang dilakukan, dan semoga dapat membantu dan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fauzan Azimi atas kata sambutannya. Hadirin sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pelatihan pembuatan bahan ajar kreatif dengan media Canva bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa MTS Al-Abror yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf SPD MA. Kepada Dr. Muhammad Yusuf SPD MA, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Al-Abror Dinda Muhammad Fauzan Azimi SPD, Bapak Ibu guru-guru saya yang 20 tahun lalu saya bersekolah di sini. 20 tahun lalu saya duduk sebagai anak didik, ya sampai sekarang nggak bisa dihilangkan, tetap namanya mantan anak didik. Nah, jadi hari ini saya nggak berani takut kualat, Bang Dokter Kasa. Jadi bukan berniat mengajari Bapak Ibu, bukan berniat menggurui, karena ini hanyalah
anggap sajalah sebagai seorang murid yang berusaha mengenalkan kembali atau menceritakan kembali apa yang udah pernah Bapak Ibu guru ajarkan sama saya. Karena takut saya kualat, takut saya berdosa gitu. Karena saya bisa kuliah, tadi ceritakan Adinda Fauzan, bisa sampai di level ini ya kalau nggak lulus sekolah sanawiyah ya nggak bisa. Jadi sanawiyah Al-Abror ini adalah bagian penting dalam hidup saya yang nggak bisa saya lupakan. Di samping memang sebagai angkatan pertama, ini 20 tahun, setelah 20 tahun lagi lah saya nginjak 17 tahun ya Pak, tamat tahun 2007, angkatan pertama tamat. Sekarang udah 20 tahun, alhamdulillah udah banyak perubahan. Kadang saya kalau pulang saya lihat dulu gitu kan, oh udah berubah toiletnya, oh kacanya udah nggak bolong lagi, alhamdulillah. Belum ada kesempatan, kali inilah baru balik berkesempatan untuk bisa sharing-sharing kembali dengan Bapak Ibu guru, dengan juga kepala sekolah di sini berkaitan dengan program pengabdian kepada masyarakat. Yang saya hormati juga tim pengabdian dari USU, ada Dr. Tengku Kasarullah Adha, MTJ Sol. Izin Bapak Ibu, ada yang dua lagi, Prof. Humaizi seyogianya akan ikut, tapi beliau sedang ada tugas di Jakarta. Jadi beliau mendelegasikan kepada saya. Bu Umaya juga baru pengangkatan CPNS di USU, jadi mungkin persiapan untuk latsar, jadi belum bisa berhadir pada hari ini. Beliau menyampaikan salam, sampaikan kepala sekolah dan kepada guru-guru bahwasanya beliau bukan tidak ingin hadir, tapi memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tugas luar kota di Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang mau kita kenalkan, bukan mengenalkan, tapi mungkin Bapak Ibu udah pernah kenal, tapi kita mau berdiskusi bersama tentang namanya aplikasi atau juga dari bisa website yang disebut dengan Canva. Jadi 20 tahun yang lalu kalau kita sekolah, saya bersekolah itu PowerPoint nggak ada Pak, Bu. Saya masih ingat tuh masih pakai kertas, masih pakai papan tulis kapur lagi itu. Kami selalu ngambilnya di sini nih kotak ini kan putih-putih lah itu. Alhamdulillah sekarang saya tanya udah gimana, ada infokus nggak? Ada, berarti ada perubahan yang sangat signifikan. Dan sekarang saatnya memang sudah zamannya pakai digital. Kalau dulu ngisi rapotnya pasti pakai rapot warna apa itu ya, warna hijau. Masih ada pun rapotnya di rumah saya. Juga sekarang sudah pakai digital ya Pak ya. Rapotnya dilaporkan ke dinas, jadi sudah ngisinya pakai digital. Jadi saat ini kita memang nggak bisa lepas dari namanya dunia digital, digitalisasi. Nggak bisa terikuti itu, mau tidak mau harus diikuti. Nah, negara yang memaksa kita, sistem yang memaksa kita untuk beralih dari konvensional ke digital. Makanya ada namanya migran digital. Kalau mungkin udah di atas 50 tahun tuh namanya migran digital. Kalau ibu-ibu yang muda-muda nih saya masih beberapa kenal lah, tapi kalau yang perempuan di belakang 3 kayaknya saya nggak kenal. Kalau Miss Tini guru saya juga. Mohon maaf ya Miss, dulu kami bandel kali angkatan pertama. Jadi sekarang memang saatnya Bapak Ibu migran digital. Kemarin kena COVID, kita 3 tahun itu semua beralih ke digital. Kelasnya online via Zoom atau ngasih tugasnya by WA. Pembelajaran pun juga sekarang itu menggunakan digital. Kok lebih seperti itu ya? Ada guru yang dianggap kita pintar itu kalau nggak pegang apa-apa, mengajar ilmunya banyak ada. Tapi sekarang ada beberapa penelitian menyampaikan media pembelajaran yang digunakan itu bisa membantu kesuksesan siswa dalam belajar. Salah satunya ketika mereka menari di dalam kelas, gurunya nggak monoton, nggak mencatat aja, udah kok catatlah dulu sampai siap mata pelajarannya, ada siap catat, tapi bagaimana guru mengajar, capek kita. Nah sekarang ada namanya bantuan artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu gimana Bapak? Mesin yang semua menjelaskan. Kalau dulu kita nggak pernah berpikir kalau sesat, yang pertama kita cari orang. Yang pertama kita cari orang dulu. Wah, di mana ya Wak ya di sini. Kalau sekarang nggak takut sesat orang, pergi ke tempat yang baru, tengok Google Maps. Pembelajaran pun juga seperti itu. Pak Yusuf bisa pakai PowerPoint katanya. PowerPoint itu yang sangat konvensional. Ya nanti slide-nya gitu-gitu aja, hitam putih, ada garis atasnya warna merah, warna biru, ada bubble-bubble-nya sedikit. Tapi kita akan kenalkan sebuah aplikasi yang sangat
berguna sekali dan gratis juga, bisa untuk guru, walaupun ada yang premium. Kalau yang premium nanti biasanya desainnya lebih banyak. Nah, saya mengikuti perkembangan Al-Abror 1 tahun ini, rajin posting di sosial media, tapi video. Nah, ini pun juga bisa untuk desain, namanya Canva. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya HP smartphone, yang saya yakin pasti punya semua, bisa di-download dari Play Store-nya, namanya Canva. Itu gratis. Nah, kita lihat. Nah, jadi topik hari ini yang mau kita diskusikan namanya mengenal menu-menu di Canva dan membuat presentasi di Canva. Jadi presentasi saya ini pun dibuatnya di Canva, tidak pakai PowerPoint. Nah, jadi saya buatnya di Canva, saya aplikasikan langsung. Nah, coba sekarang kita lihat Canva itu apa, Bapak Ibu. Bisa di-download dari Windows. Nah, di aplikasi di komputer pakai Windows, atau gunakan Canva lewat website dari canva.com. Nah, terus login dengan akun Google. Bapak Ibu punya email kan, Bapak Ibu, dari Gmail bisa langsung nanti akses Canva. Dan kalau ada namanya Canva untuk guru. Nah, Canva untuk guru itu gimana? Yang bisa untuk tidak terbatas elemen-elemen desainnya, tapi dia daftar dengan beberapa ketentuan. Nah, kenapa untuk guru perlu kita kasih tahu? Karena banyak gratisannya untuk guru-gurunya. Nah, nanti namanya Bapak Ibu Canva for Education. Nah, coba dicek dulu di Play Store-nya, ada nggak Canva-nya? Ada kan? Nah, silakan di-download dulu. Nah, ya inilah tampilan depannya kalau pakai website Canva. Nah, di situ ada namanya. Ini kalau ada gambar saya, kenapa? Karena sudah login. Nah, sini saya udah login. Jadi makanya muncullah profil saya pakai Gmail saya. Jadi muncul ini tampilan depannya. Nah, yang mau kita ajarkan ini banyak Bapak Ibu. Ini ada namanya bikin project, ada nanti template. Nah, ini ada bikin brand, ada nanti apps, application yang terintegrasi dengan Canva. Guru ngapain sih biasanya? Nah, kalau dia orang jualan, biasanya nanti kita bikin apa? Bikin brand, bikin foto. Misalnya, ayo yang mau dipesan open PO hari ini, fotonya di foto cantik, jangan pakai foto tapi latar belakang Canva. Yang influencer yang sekarang lagi rajin pakai Facebook Pro gitu kan, mama atau bapak-bapak yang lagi bikin konten Facebook Pro bisa pakai ini, ada namanya konten sosial media. Tapi kita nggak bicarakan itu. Hari ini kita bicarakan yang untuk guru. Biasanya apa? Presentasi. Nah, apa sih keuntungannya? Apakah kita bikin sendiri? Jadi Bapak Ibu yang di sini ini kan macam-macam, ada guru matematika, ada guru bahasa, ada guru agama. Canva itu biasa menyediakan template untuk bidang studi tertentu. Jadi matematika nanti ada template yang berkaitan dengan matematika. Backgroundnya tuh ada tanda tambah, tanda kali, tanda kurang. Jadi mencerminkan matematikanya. Bahasa Inggris nanti ada yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga ada yang seperti itu. Fisika, IPA, yang lain juga ada berkaitan dengan desainnya itu. Makanya perlu dilihat apa? Nanti ada namanya kita bikin di sini. What will you design today? Apa yang mau didesain hari ini? Kalau kita mau presentasi, nanti tengok sini namanya presentation. Nah, dari sini nanti ya create a design. Nah, setelah nanti masuk ke dalam bagian presentasi, maka muncullah template. Nah, template-nya banyak Bapak Ibu. Nah, template-nya banyak nih. Biar saya mainkan dari Canva aja ya. Ini kan saya bukanya dari Canva. Ini jadi saya bikinnya dari Canva untuk presentasi hari ini. Jadi bukan dari PowerPoint, tapi dari Canva itu sendiri. Jadi untuk presentasi. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama kita misalkan desain. Ini kita buka dari tampilan utamanya ya. Nah, ini tampilan utamanya nih ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat presentation, udah tinggal klik presentasinya aja. Nah, ini kan banyak nih. Ada topik-topiknya. Misalkan template presentation, brainstorm presentation, ada game presentation. Nah, sekarang kita mau apa sih? Misal contoh English. Ada nggak sih topik yang berkaitan dengan bahasa Inggris? Oh, ada banyak. Nah, ini misalkan topik narrative writing, ada conjunction,
Ada nih, ada reading closely text, type of sentence. Nah, ini bisa semua diedit. Maunya yang mana? Nah, ada hal yang penting yang kita perlu tahu. Yang pertama, ada yang gratis desainnya, ada yang harus berbayar. Berbayar itu nanti Canva Pro. Nanti saya akan berikan akunnya untuk sekolah yang Canva Pro. Jadi Bapak Ibu bisa pakai untuk akun ini yang dia kliknya nih. Nah, kalau ini yang dia Pro, dia berbayar. Nanti saya akan berikan akses gratisnya untuk Bapak Ibu supaya bisa akses. Tapi ada nggak gratisan? Ada. Ini saya ambil contoh ya. Misalkan ini. Nah, desainnya yang ini. Nah, nanti ada istilah gini. Welcome student. Ada materials need for class. Ini kan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita mau ngapain? Supaya bisa diklik, tinggal gini aja. Customize this template. Di creating lah. Misalkan, English class nih, ini kan bisa kita ganti, tinggal diklik ganti. Misalkan topiknya adalah, kita ganti misalkan nih Bapak Ibu ya, sorry. Descriptive text, kecilkan hurufnya. Misalkan topiknya adalah descriptive text. Jadi bisa diedit semua. Nah, ini kan udah ada 12. Jadi kalau mau nambah slide gimana? Ini semua bisa diedit. Jadi tampilannya udah ada yang bagus. Jadi kalau mau tambah slide di ujung tinggal tambah add page. Nah, berarti nambahkan kertas kosong. Kalau kita mau pakai template yang lain, tinggal klikkan aja. Misalkan boleh diduplicate. Kita suka itu desain yang itu, kita ke duplicate aja. Nah, kita duplikasikan. Jadi ada nggak yang lain lagi? Banyak Bapak Ibu yang untuk ini ya. Template-nya itu ratusan. Bagaimana kalau matematika? Ada nggak ya matematika? Biasanya Pak Heri bikinnya gimana Pak? Pakai PowerPoint? Nah, pakai gambar misalkan. Misalkan mathematics kita cari. Ada nggak yang berkaitan dengan slide-nya matematika? Nah, banyak. Ini cerita notasi aljabar. Nah, ini sangat banyak dia. General mathematics. Nah, ini kita bisa ganti untuk presentationnya. Jadi ada banyak sekali template yang bisa dipakai. Misalkan apa lagi? Misalkan topiknya berkaitan dengan Islam. Ada nggak yang topiknya berkaitan dengan Islam? Nah, ini ada. Nah, ini template-nya kan. Nah, jadi kalau mau bikin apa bisa dari sini. Mengucapkan tahun baru Islam, tinggal ganti-ganti aja desainnya. Semuanya ada di sini. Ini adalah yang sangat praktis untuk guru. Misalkan kita mau mengucapkan, mau bikin presentasi, atau mau bikin poster. Nah, mau bikin poster. Dan ini bisa di print, bisa juga di download. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita punya, misalkan kita bikin ya, ini kan ada project, berarti project ini adalah hal yang sudah dikerjakan. Misalkan tadi ini yang udah kita lakukan, yang saya bikin tadi malam. Nah, ini sudah masuk dalam bagian presentasi. Ini ada topik-topiknya, customize. Nah, fitur-fitur Canva yang lain. Di sini Bapak Ibu ketika kita bikin desain ada namanya teks. Nah, teks ini kita bisa tambah. Bisa kita ketik, misalkan tambahkan atau pakai Magic Write. Magic Write ini adalah hal yang kita bisa bermain dengan imajinasi. Misalkan kita mau ketik apa? Bu Tini, kira-kira apa yang mau Ibu pikirkan? Misalkan kita ketik nih, angkot di atas air. Kira-kira gambarnya gimana Bapak Ibu? Ini kita coba generate ya. Oh, ini apa? Ini penjelasannya. Nah, ini bisa di penjelasan untuk teks. Kita misalkan tanya, ini kan dia coba penjelasan tentang apa itu bilangan prima. Saya lihat Pak, ini matematika. Saya ingatnya bilangan prima aja Pak. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli. Coba di insert.
Nah, udah, langsung jadi. Jadi nggak usah copy paste lagi, langsung aja dari situ bikin. Oke, kita coba ya yang lain. Misalkan, tell me about past tense. Dah, tinggal taruhkan, insert. Ini kan kecil kali, tinggal dibesarin. Enak Pak, enak. Udah, pakai magic right. Misalkan, give me, coba dulu masukkan. Udah bisa masuk belum? Coba dibantu nih, dibantu. Kalau pakai akun belajar bisa. Dia nanti ada ini ya dia. Tadi apa ini saya kasih contoh dulu. Give me example of past tense sentence. Nah, ini contohnya. She walked to the store yesterday bought some groceries. Oke. Coba Pak yang matematika. Nah, kira-kira apa Pak? Biar saya kasih clue-nya, kita tengok bisa nggak dia. Buatkan rumus lingkaran. Coba. Betul nggak itu Pak? Di mana pi ya? Betul kan? Cuman logo pi-nya yang salah ya. Jadi bisa dicari dari sini Pak, elemen. Elemen ada nggak pi? Ada kan? Tinggal gantikan aja. Jadi sebenarnya Bapak tahu kata kuncinya aja langsung bisa dikanvakan itu. Oke, kita coba yang lain ya. Sarap Pak Dokter. Sarap bisa Pak Dokter? Bisa, coba. Berikan contoh fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, misalkan. Kita generate aja. Udah. Dah, tinggal replace enter atau add below. Udah, nanti langsung muncul. Ini saya hapus ya. Misalkan, dan kita besarin aja. Cocok, betul nggak nih, Pak Fauzan? Udah. Jadi tugas kita sebagai guru dan namanya magic write. Ya kita tinggal nanti menggantikan. Oh ini salah ini. Ya kita tinggal edit. Bisa nggak diedit? Bisa. Dia laki-laki menulis. Kami bisa diedit dia. Magic write. Ini kan ada pilihannya rewrite. Coba ajari loginnya nih. Ini kan bisa seperti ini. Bisa diedit dia. Ini kan bisa diganti. Sedang menulis bisa diganti. Ini dia nanti di magic write. Tugas kita Bapak Ibu jangan percaya dengan AI 100%. Tapi kita lihat betul nggak materinya. Misalkan untuk yang bidang yang lain ada nggak? Misalnya kita ambil untuk bidang bahasa Arab. Misalkan berikan Contoh rukun haji. Imam Tiki. Misalkan coba tengok rukun haji ada nggak nih muncul? Dah? Tinggal misalkan aja pakai ini. Pak Dokter, kalau misalkan yang lain dari pelajaran, misalkan RPP kelas 7 muncul nggak ya? Itu beda lagi. Janganlah kalau RPP. Itu beda kalau RPP. RPP itu nanti bisa pakai chat GPT ya. Tapi kalau yang ini untuk pelajaran, kita betul. Nah, kita bisa lihat nih kan. Rukun haji adalah serangkaian ihram, niat masuk. Udah tinggal kita masukkan aja. Jadi tinggal edit-editnya. Jadi hari ini untuk mengajar nggak ada alasan ngasih siswa itu catat ya, nggak ada. Jadi cukup modalkan HP bisa, cukup modalkan laptop bisa. Yang penting ada internet. Ini tadi saya tengok ada wifi-nya. Udah aman kalau seperti itu. Nah, cuma kan ini kan desainnya masih desain dasar. Nanti kita cari yang Canva yang premium. Nanti kita akan kasih. Udah bisa di login kan? Nit? Udah bisa? Sudah bisa. Nampak ya, Ibu, Bapak? Nah, ini namanya di Magic Write. Bisa kita tulis apapun itu. Tapi kalau kosong gini aja, kan nggak enak dia.
Bapak Ibu. Nah, kita boleh tambah. Di sini ada nanti ada grafik di bagian elemen, ada foto. Nah, misalkan kita mau tambah tadi kan gambar Mekah. Ada nggak gambar Mekahnya? Nah, udah tinggal kita tambahkan aja. Itu. Misalkan topiknya tentang haji, tambahkanlah gambar Mekahnya atau bisa nanti tambah sendiri Bapak Ibu. Di-download dari apa? Bisa ditambah. Nah, ini gambar masjid misalkan, fotos. Nah, misalkan kita tambah nih ya. Nah, udah langsung muncul dia. Oke. Ini masih yang elemen-elemen dasar. LP nanti. Jadi ini sangat banyak ya Bapak Ibu untuk dia nanti bagian elemen. Untuk teksnya tadi itu bisa add text. Nah, Menu gini Bang, cuman ada di laptop. menu gini bisa di handphone. Jadi bisa didesain pakai handphone. Nah, coba dilihat ini dia. Coba lihat punya Pak Imam. Udah masih apa? Udah login. Kalau bisa login pakai Gmail bisa. Kalau dari aplikasi kita ada login dari Play Store. Dari Play Store. Otomatis biasanya. Otomatis biasanya. Otomatis. Nah, ini bisa juga dia nanti kalau ada brand, ada logo-logo, ada brand template, kita mau bikin brandnya bisa, atau kita tambah, kan? Nah, bisa nggak Bapak Ibu nambahkan yang lain? Bisa. Ini bisa nanti kita cari search by keywords. Misalkan mau cari apa, Bapak Ibu? Misal kita cari gambar segitiga, triangle. Ada nggak? Sorry ya, ada nggak nih triangle di sini? Ini bisa ditambah atau bisa dihapus. Tinggal klik aja nanti di tanggal 3-nya gini bisa nanti move to trash. Artinya buang ke sampahnya. Atau kalau yang suka menggambar, dia bisa gambar. Bisa dikasih tanda checklist. Misalkan sudah nih kan, dan kita mengajar, semuanya bilang, ini checklist ya, berarti udah selesai ihram apa? Niat masuk ke dalam ibadah haji dengan menggunakan pakai ihram. Udah selesai, tinggal checklist. Nah, dah. Selanjutnya apa? Tanggal 9 kita wukuf. Udah, checklist. Jadi, ini seperti papan tulis yang sangat interaktif. Dan memudahkan pekerjaan kita karena dibantu dengan artificial intelligence. Jadi tugas kita hanya mengecek betul nggak yang ditulisnya. Jadi nggak capek lagi ngetik begini. Jadi bahan satu pertemuan bisa selesai dalam 15 menit. Jadi bahan satu semester, bahan ajar satu semester bisa selesai dalam 1 hari. Karena dibantu dengan artificial intelligence. Jadi tugas kita adalah mengecek. Nah, jadi kalau siswa itu ditampilkan, nanti kita tampilkan videonya, tampilkan gambarnya, itu menjadi yang lebih menarik. Nah, tak lupa Bapak Ibu, nih saya kasih tambahannya dia adalah saya hapus dulu. Nih misalkan dia ada beberapa, tinggal tombol delete aja, hapus. Aplikasi yang sangat berguna. Aplikasinya apa aja sih itu? Oh, sangat banyak. Bu Tini, apa masalah kita dalam bahasa Inggris ya Bu? Kalau misalkan kita dari skill itu apa masalahnya? Yang paling susah untuk diajarkan? Speaking. Tapi yang paling dasar apa Bu? Yang biasanya kita lemah dalam UN atau apa tes? Namanya listening. Nah, kenapa listening susah diajarkan? Karena bahan ajarnya nggak ada. Ya kan Bu? Nah, listeningnya apa? Dengarkan dari gurunya. Coba listeningnya apa? Listeningnya coba kita dengarkan. Dari mana? Kadang pun kita bingung.
Kadang pun kita ambil, kita pun kadang susah. Ini apa yang diomongkan orang nih? Jadi lebih bagus kita bikin sendiri. Kita bisa masukkan unsur-unsur itu. Namanya apa aplikasinya? Nah, di sini ada namanya artificial intelligence. Ada banyak, ada Heigen, ada bikin QR, ada bikin gambar. Ini yang mau saya kasihkan. Ini ada image dreamer, ada voice over. Yang kalau dia bikin video nanti suaranya bisa suara kayak model suara YouTube atau suara Google. Ini ada namanya Voice Studio, bisa dipakai ini. Tahu pakai yang voice. Nanti bisa pakai ini Bu, text to speech. Kalau kita klik, bisa open. Nah, ini Bu, salah satu contohnya. Ini kita bisa pilih bahasanya apa, English, bisa macam-macam. Nah, kalau kami di kampus bisa mengajarkan English yang ngomong orangnya gimana, pakai logat Singapura, pakai logat Filipina, pakai United States, Amerika, atau United Kingdom. Kita pakai United Kingdom. Nah, misalkan nih si AMI, nih kalau premium kan berbayar, kita pakai AMI standar. Misalkan kita bikin di sini, hello, I am at MTS Al Abror. Preview speech. Nggak dengar ya suaranya? Tadi biasanya ada koneksi suara aja tadi ada. Jadi speaker. Udah 100%. Nah, itu bisa nanti dari sini dibikin Bapak Ibu. Nah, preview speech-nya ini untuk yang bidang bahasa. Jadi untuk yang bidang lain gimana? Kadang yang susah adalah bagaimana menampilkan, kalau yang di matematika, simbol-simbol. Canva menyediakan itu. Ekonomi, yang mengajar ekonomi atau sosial, bisa menyediakan itu. Bahkan kita bisa create gambar Bapak Ibu. Create gambar itu misalkan apa? Yang pakai audio, pakai gambar, misalkan di sini AI-nya ada namanya DALL-E. Nah, misalkan mau bikin apa? A plane landing on tobacco plantation. Sebuah pesawat mendarat di ladang tembakau. Coba kita tengok, bisa nggak bagus hasilnya? Oh, ini apa? Harus premium, dia minimalnya. Bentar ya Pak, ini aksesnya belum. Nanti saya kasih untuk yang bagian premiumnya. Nanti aksesnya saya kasih Fauzan, kepala sekolah, satu email bisa dipakai untuk semuanya. Jadi bisa login di situ, bisa dapat yang premium nanti.
mungkin saya akan balik dalam 2 minggu lagi untuk berdiskusi dengan Pak Kepala Sekolah apa yang sudah dihasilkan untuk itu. Nanti saya akan juga bikinkan beberapa tutorial yang berguna untuk bukletnya, minimal apa yang mau dipakai untuk Canva ini. Tapi yang penting jangan pernah takut mencoba, karena kan gratis, tinggal coba aja mau bikin ini, semuanya ada. Nah, karena mereka punya satu kata kunci namanya magic. Magic itu adalah sebuah keajaiban. Kita bilang, ajaib, luar biasa. Kita dulu kuliah Pak, nggak dapat. Saya juga dulu kuliah nggak dapat kayak gini. Nah, sambil belajar, kita namanya sharing. Semoga apa yang disampaikan ini berguna. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru yang mau berhadir di pelatihan kali ini. Semoga ini berguna, Bapak Ibu bisa bikin bahan ajarnya dengan lebih mudah. Siswanya juga nanti karena gurunya pakai bahan ajar, jadi bisa lebih menarik, mereka bisa lebih senang, bisa lebih tertarik dalam pembelajaran sehingga hasil belajarnya baik. Ada penelitian juga bilang kenapa hasil belajarnya buruk, bukan siswanya yang bodoh-bodoh, tapi ada ketika ditanya kenapa nggak menarik bahan ajarnya, bukan gurunya nggak pandai mengajar, tapi ketika mereka bingung apa yang mau disampaikan, maka medianya juga membantu, strategi mengajarnya untuk membantu. Ya, semoga Bapak Ibu guru sukses. Saya yakin saya bisa berhasil seperti ini karena adalah ilmu dari Bapak Ibu guru sekalian. Ya, saya hari ini bisa berdiri di sini, kita bisa sharing-sharing. Nah, itu adalah bagian dari ilmu yang Bapak Ibu guru sampaikan. Jadi tidak ada yang lebih pintar hari ini, tidak ada yang lebih expert. Kita sama-sama belajar. Sekali lagi terima kasih sudah berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh Pak nanti. Beda jangan sama. Bisa kita tutup, Sir. Ya, silakan. Kita foto bersama lah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Yusuf SPDMA atas penyampaian materinya. Pada Bapak Ibu, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.